Halo Sobat Rebaaner, kembali lagi. Gimana, masih tidur dengan mata tertutup? Hahaha. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Ghost Hospital. Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama: 1, 2, 3. Rumah sakit identik dengan sesuatu hal yang menyembuhkan seseorang. Namun berbeda dengan rumah sakit yang berada di daerah Cina, rumah sakit tersebut malah menjadi sarang bagi berbagai hantu. Dan ini adalah seorang wanita yang bernama Iem. Entah apa yang terjadi kepadanya. Ketika ia berada di rumah sakit itu, ia dikejar oleh sosok hantu yang berwajah mengerikan. Skin berpindah di masa lalu sebelum kejadian itu. Di sini ada seorang anak perempuan yang bernama Naura. Ia sedang meratapi kucingnya yang terluka, dan di sampingnya ada seorang pria yang bernama Joko. Dan ternyata Joko adalah pacar dari Iem, dan dapat diketahui fakta bahwasanya Iem dan suaminya yang dulu telah bercerai, dan kini mereka akan pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka kaki yang diderita oleh Joko. Singkat cerita, mereka pun pergi bersama untuk ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, ia melihat seorang anak kecil dan ia menghentikan mobilnya. Ketika ia turun untuk bertanya kepada anak kecil tersebut, tidak ada jawaban dari anak kecil itu. Lalu tiba-tiba, ia pun ketakutan. Namun ketika ia melihat lagi, ternyata anak tersebut sudah hilang. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Ketika mereka akan sampai di depan rumah sakit, di sini ada seorang pria yang bernama Sing. Ia datang kepada Iem untuk membicarakan masalah bisnis, namun Iem tidak menggubrisnya. Dan ketika ia masuk ke rumah sakit, ternyata Sing juga ikut masuk ke rumah sakit untuk berbicara tentang bisnis. Namun Iem tidak merespon apa kata Sing. Lalu datanglah seorang kakek tua yang menyelamatkan Iem dari Sing. Lalu ketika ia melihat kamar Joko, ia kaget karena melihat bercak darah. Ia pun langsung menghubungi Joko, namun tidak ada jawaban. Dan ketika itu ia mendengar suara benda jatuh. Ia pun memberanikan diri untuk mengecek situasi tersebut. Namun ketika ia melihat di lorong, tidak ada apa-apa. Dan di sini ia dikejutkan dengan tengkorak yang jatuh dari atas. Iem langsung datang ke tempat suster. Di sini ia menanyakan tentang Joko yang berada di ruang ICU. Namun di sini sang suster mengatakan bahwasanya ruangan tersebut sudah 1 minggu dikosongkan dan tidak ada apa-apa. Namun ia menjawab bahwasanya ia melihat Joko di ruangan tersebut. Lalu untuk meyakinkan kepada Iem, suster tersebut pun menelepon petugas. Dan petugas mengatakan bahwasanya ruangan tersebut telah dikosongkan. Namun ia masih ngotot dengan pertanyaannya. Lalu ia pun mengatakan apa mungkin yang ia lihat adalah sosok hantu. Ketika mendengar hal itu, suster itu pun langsung berubah raut wajahnya. Dan ia pun menyuruh Iem untuk menunggu di ruangan luar dan ia akan menghubungi rekannya. Ketika berada di luar, ia pun melihat kejanggalan ketika suster tersebut berbisik-bisik ketika menelepon rekannya. Lalu tiba-tiba ada seorang pasien yang mencekik leher Iem dan mengatakan bahwa mereka semua adalah zombie. Dan dengan segera para suster itu pun datang untuk menangkap pasien tersebut. Dan di sini Iem merasa curiga dengan suster dan rumah sakit tersebut. Lalu ketika ia duduk, ia dilihatkan oleh 3 sosok hantu. Namun ternyata itu adalah 3 suster yang menatapnya. Lalu di sini Iem pun menerobos masuk ke ruangan ICU untuk mencari Joko, namun ia dihadang oleh para suster. Dan di sini ada petugas rumah sakit laki-laki yang menanyakan kepada suster apakah ia yang meneleponnya. Lalu di sini Iem pun bertanya ke ruangan resepsionis untuk menanyakan nama Joko. Namun para suster itu pun menjawab bahwasanya ruang resepsionis udah pindah dari jam 4 pagi tadi. Iem pun masih ngotot dan mengatakan bahwasanya tadi ia telah berbicara di ruangan resepsionis. Mana mungkin ruangan tersebut telah berganti. Karena di saat ia sedang mencatat nama Joko, di ruangan resepsionis ada seorang suster yang membantunya.
Untuk meyakinkan Iem, para suster itu pun membawanya ke ruang nama-nama petugas di sana. Namun Iem tidak melihat petugas yang membantunya. Dan anehnya, ketika ia melihat ke belakang, suster dan laki-laki yang menemaninya tidak ada. Dan tiba-tiba namun ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat suster dan laki-laki itu telah berubah menjadi normal. Apa mungkin Iem di sini berhalusinasi? Di sini ia meminta untuk dilihatkan CCTV, namun ia tidak menemukan apapun. Lalu satpam itu pun segera mencari direktur rumah sakit untuk memberitahukan bahwasannya Iem terkena penyakit mental. Dan di sini direktur rumah sakit itu pun menyuruh Iem untuk periksa di rumah sakit ini. Namun Iem menegaskan bahwasannya ia adalah manusia normal. Satpam itu pun naik darah dan ia mengempaskan tas Iem. Lalu ada obat yang menggelinding. Direktur rumah sakit itu pun menegaskan bahwasanya obat ini adalah obat mental. Namun ia menjawab bahwasanya itu bukan obatnya. Lalu di sini datanglah dokter yang menangani tentang kondisi mental dan Iem pun disuruh untuk periksa di sini. Namun entah apa yang dikatakan oleh dokter itu, Iem menurut dengan kata-katanya. Namun ketika ia melihat ke belakang, ia pun melihat dokter itu mengeluarkan kecoa. Dan ketika Iem melihat untuk kedua kalinya, dokter itu kembali normal. Ketika Iem sedang diperiksa oleh sang dokter, ia ditanyai apakah beberapa hari ini ia melihat sesuatu hal yang aneh. Ia pun menjawab tidak. Ketika ia diperlihatkan kartu oleh sang dokter, di sini ia ingat dengan anaknya dan segera mencari anaknya. Ketika ia melihat di luar, ternyata anaknya telah dibawa oleh Sing. Lalu ia pun melihat rumah sakit itu lagi dan ia melihat rumah sakit itu telah berubah menjadi rumah sakit tua. Iem pun langsung datang ke rumah sakit itu untuk mencari Joko dengan kondisi rumah sakit yang sangat mengerikan karena pada hari ini mereka akan pindah ke gedung baru. Lalu di sini ia pun melihat polisi di luar dan ia menyuruh anaknya untuk bersembunyi di bawah meja. Namun ketika ia akan keluar, lalu di sini ia pun pergi ke ruangan mayat. Namun ia ketahuan oleh orang tersebut. Beruntungnya Iem pun bisa kabur. Entah apa yang terjadi, ketika ia sudah terbangun dari pingsannya, ia pun ditemani oleh anaknya dan kakek-kakek tua yang menolongnya tadi. Di sini ia pun meminta tolong kepada kakek tua itu untuk menyambungkannya dengan polisi dan kakek tua itu pun menurutinya. Namun ketika ia mengangkat telepon, ternyata yang mengangkatnya adalah Joko dan ia meminta bantuan kepada Iem. Lalu tiba-tiba kakek itu mengambil teleponnya dan tertawa jahat. Dan ternyata kakek tua itu sengaja melakukan itu untuk memeras Iem. Lalu ia pun berpura-pura mentransfer uangnya dan ia mengambil kesempatan itu dengan memukul sang kakek dan pergi bersama anaknya. Namun di luar ia harus berhadapan dengan satpam dan wanita gila. Singkat cerita, ia pun bisa kabur dan ia masuk ke ruangan obat-obatan dan ada kontrol CCTV. Mereka bertiga pun mencoba untuk masuk ke dalam dan mendobrak, namun itu sia-sia saja. Dan di sini mereka pun membawa Joko, lalu Joko pun dipukuli dan giginya dicopot. Lalu ketika mereka akan mengambil sebuah kapak dan akan membunuh Joko, dengan terpaksa ia pun keluar dari persembunyiannya. Dengan terpaksa, Iem pun harus mentransfer uangnya. Lalu mereka bertiga pun pergi. Dan di sini Iem, Joko, dan anaknya pun juga akan pergi. Namun, 3 orang jahat itu pun mempunyai firasat buruk dan mereka pun kembali ke rumah sakit itu. Dan ketika itu, Iem pun dijatuhkan oleh Joko dan dapat diketahui fakta bahwasannya semua ini adalah perlakuan Joko. Dan ternyata Joko adalah orang yang memasukkan obat-obatan ke minuman Iem, sehingga ia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya adalah hantu. Ia melakukan itu untuk bisa mengambil kekayaan Iem. Iem di sini menegaskan bahwasannya uang yang ia transfer butuh password darinya, dan dengan terpaksa Joko pun harus menyelamatkan Iem.
Ketika Iem sudah sampai di atas, ia pun menendang Joko dan mereka pun pergi. Namun di sini Iem harus tertangkap lagi dan Joko pun mengancam apabila Iem tidak memberikan passwordnya maka anaknya akan dibunuh. Beruntung ketika itu datanglah Sing yang membantunya dan mereka pun segera pergi. Iem di sini disuruh bersembunyi di suatu ruangan dan ia akan menyusun rencana. Ketika komplotan penjahat itu sudah datang, Sing pun menyalurkan aliran listrik ke air dan mereka pun gosong. Lalu tiba-tiba kakek tua itu pun mencekik Sing. Namun di sini beruntungnya mereka bisa kabur dan di sini terjadi adegan kejar-kejaran. Di saat Iem sedang terdesak, datanglah Sing yang membawa geraji mesin. Lalu kakek tua itu pun menjadi korban pertamanya. Namun ketika akan membunuh Joko, geraji mesin itu pun jatuh dan Joko pun mengambilnya. Sing dan Iem pun segera bekerja sama dengan menggunakan tangga dan akhirnya Joko pun terjatuh. Namun Joko masih hidup karena ia bergelantung di sebuah tiang. Lalu ia pun didorong menggunakan tangga dan Joko pun harus tewas saat itu juga. Setelah kejadian itu, para polisi pun datang. Di sini mereka pun pulang. Sing pun menjaga Iem dan anaknya agar selalu aman. Dan ketika mereka sedang memasak, tiba-tiba dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan mudah percaya kepada seseorang karena bisa jadi di depan kita baik, namun di belakang mereka malah menjadi seseorang yang sangat busuk. Tetap jalani hidup ini dan jangan pernah mempermainkan kepercayaan orang lain. Oke, sekian perjumpaan kita. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih dan assalamualaikum.